ihsan yang pertama adalah seorang yang memburu perjumpaan dengan Allah. Jadi karena dia ingin berjumpa dengan Allah, maka dia lakukan segala sesuatu yang Allah ridhoi. Tingkatan ihsan yang kedua, orang yang dia sebatas takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin Allah melihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala fa akhbirni anil ihsan. Inilah yang menyangkut pembahasan bab muraqabah kita ini, ihsan. Kemudian kabarkan kepada saya apakah itu ihsan? Qala, jawab Nabi, anta butallahu ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti loh Pak. Ka'annaka, seperti engkau tarahu, melihat Allah. Ya Allah nggak bisa dilihat. Makanya di sini ka'annaka, seperti halnya seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila engkau tidak bisa dan pasti tidak bisa melihat Allah, maka fa innahu, yakinilah bahwa sesungguhnya dia Allah yaraka, Allah melihatmu. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang akan datang bahwa sesungguhnya ihsan itu ada dua. Ihsan itu ada dua, yakni kesadaran bahwa dia beribadah, di dalam beribadah dia itu tidak hanya ibadah mahdhah loh ini Pak, semua ibadah ghairu mahdhah pun, menyingkirkan duri dari jalan itu cuma ibadah, memberi rasa nyaman kepada orang yang bertemu dengan kita dengan tersenyum itu juga ibadah. Nah semua ibadah itu, apalagi sholat, apalagi zakat, apalagi zikir, itu dengan kesadaran. Ihsan yang pertama adalah seorang yang memburu perjumpaan dengan Allah. Jadi karena dia ingin berjumpa dengan Allah, maka dia lakukan segala sesuatu yang Allah ridhoi. Kemudian tingkatan ihsan yang kedua, orang yang tidak seperti itu, dia sebatas takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin Allah melihat. Kita analogikan, kalau seorang staf kerja, ada bosnya di depan Pak, satu ruangan itu ada bosnya, dia kerja dengan bosnya bisa dilihat, tentu dia tidak akan aneh-aneh itu. Karena, atau kalau dia ingin kerja lebih semangat, mendapat perhatian dari bosnya, dia bekerja, berusaha di tempat-tempat yang bosnya itu ada itu. Atau kalau tidak, dia sebatas merasa bahwa bosnya itu selalu memantau kerja, meskipun bosnya di kantor cabang yang lain, tapi di sini ada CCTV, maka juga sama, tidak akan berani aneh-aneh. Kalaupun kita tidak bisa pada tingkat ihsan yang tertinggi tadi, bahwasanya kita beribadah, kita menyengaja mencari Allah, menyengaja bertemu dengan Allah, itu seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu seperti itu, setidaknya aktivitas kebaikan amal soleh kita, ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, itu dengan kesadaran bahwa Allah sedang melihat kita. Kita bahas di pertemuan-pertemuan awal, penglihatan Allah tidak hanya meliputi fisik amaliyah, tetapi juga meliputi apa yang kita bisikkan dan apa yang terbersih di dalam hati. Maka seorang yang muraqabah, seorang yang ihsan seperti ini, penjagaannya tidak hanya pada perilaku fisik zahir, tetapi tadi itu wabatinihi, menjaga hati. Ini ihsan.
Jadi antabutallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan. Kemudian dilanjut oleh orang asing ini, qala, berlanjut Pak, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Ini Pak, qala mal mas'ulu man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Wahai orang penanya, ketahuilah bahwa orang yang ditanya tidak lebih tahu dengan orang dari orang yang bertanya. Artinya orang yang bertanya tidak tahu, orang yang ditanya sudah tidak tahu. Jadi tentang hari kiamat itu kapan, aku maupun kamu, kasarannya gitu Pak, aku maupun kamu sama-sama tidak tahu, dan tidak ada orang yang tahu kecuali Allah memberitahu begitu itu. Tetapi Allah sudah tidak memberitahu tentang hal ini. Maka jawaban beliau diplomatis seperti itu. Diplomatis seperti itu. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Sama-sama nggak tahu berarti. Qala, masih gak terima Pak. Fa akhbirni an amarotiha. Kalau begitu wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tanda-tandanya saja sudah, ciri-cirinya, ciri-ciri datangnya kiamat itu seperti apa. Nah, baru kalau yang ini Rasulullah SAW menjawab, qala antalital amatu rabbataha. Ciri-cirinya yang pertama, apabila ada seorang budak melahirkan tuan perempuannya. Ini, jadi ini pembahasannya bisa lebih detail, bisa lebih panjang di pertemuan yang akan datang atau yang lain Pak, karena ini lain pembahasan. Jadi ciri-cirinya yang pertama, ada seorang budak. Ini bisa dimaknai secara letterlek bahwa kelak di akhir zaman itu memang terjadi praktek perbudakan kembali, dan memang di dalam pensyariatan Islam budak itu boleh digauli, kemudian melahirkan anak, dan status anak ini adalah ikut pada nasab tuannya laki-laki, sehingga budak perempuan ini melahirkan tuan budak, robataha, tuan perempuannya. Nah, ini bisa seperti itu, atau bisa dimaknai bahwa di akhir zaman ini orang-orang tua ini sudah nggak ada harganya di hadapan anak-anak. Anak-anak memperbudak orang tuanya. Yang harusnya anak ini membantu takzim kepada orang tua, justru sebaliknya. Kalau istilah Jawa apa sih Pak? Kebo nyusu kuda. Ini bisa pembahasannya bisa lebih detail, bisa macam-macam ya. Tapi itu ciri yang pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dekat hari kiamat. Antalital amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuan perempuannya. Kemudian wa antaral khafatal auratal alata ri'a'isai yatatawuna fil buyan. Ada orang-orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, orang-orang nyeker, orang-orang OTOT Pak, penggembala kambing, ya kelas-kelas, pokoknya kelas-kelas masyarakat yang bawah lah, itu tiba-tiba berubah status sosial dia, berubah keadaan dia berlomba-lomba membangun, membikin bangunan-bangunan yang mewah, yang tinggi, berlomba-lomba membangun, bikin bangunan-bangunan. Padahal tadinya dia ya orang biasa, bahkan OTOT kemana-mana nggak pakai sandal. Ini kan menunjukkan derajat sosial yang tidak tinggi Pak. Kalau yang tinggi itu ningrat ya kemana-mana pakai sepatu atau pakai terompah, kemana-mana pakai jubah, pakai baju jas nejis, itu kan status sosial yang lebih tinggi lah. Ini status sosial yang rendah, tukang penggembala begitu. Tapi kenyataannya ada perubahan yang drastis. Sekarang ini sudah mengejala itu Pak. Ya, orang-orang kalau kita masuk ke bahkan di desa-desa, di kota-kota yang terkenal di situ minus, sekarang bangunannya sudah bagus-bagus. Ternyata orangnya jadi TKI, jadi TKW, atau sekarang di Tapen itu
ada kampung YouTuber Pak, kampung YouTuber. Tadinya dia bekerja toko ya biasa-biasa aja, tiba-tiba dia ada peluang di YouTube itu bikin konten, terus tekun, pendapatannya begitu besar, disuudoni tetangga-tetangganya, dia piara tuyul lah dan lain sebagainya. Tapi ternyata kemudian dia menginisiasi untuk mendampingi anak-anak pemuda di sana untuk jadi konten kreator. Jadi sak kampung itu sudah biasa ada mobil-mobil mewah parkir di halaman, itu sudah biasa. Tapen Pak, sebelum pasar itu masuk kanan. Itu ada kampung YouTuber. Ini salah satu indikasi. Kakak saya itu buka bengkel di Bali dulu. Kemudian salah satu pegawainya itu ya anak kampung sana diajak, terus ya kerja bengkel. Tidak seberapa lama anak ini rupanya cakap, pinter, terus buka sendiri. Wah, melebihi juragannya yang tadi itu, melebihi gitu. Jadi seperti ini fenomenanya. Jadi ada seorang yang tadinya status sosial rendah tapi berlomba-lomba yatatawalluna fil bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan mewah. Tsumman talaqa, kemudian orang itu pergi Pak, begitu saja pergi. Falabithu maliyan, kemudian aku terdiam, kata Sayyidina Umar. Maliyan ini ada yang menerjemahkan sekitar 3 hari. 3 hari itu tidak ada yang bertanya kepada Rasul, nggak berani Pak, tapi masih menyimpan keanehan yang luar biasa. Nah, setelah berlalu beberapa waktu itu ya, tsumma qala, Rasulullah kemudian bertanya atau berkata pada Umar, setelah berlalu itu Pak, kejadian itu sudah berlalu beberapa waktu. Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa orang yang bertanya kemarin itu? Qultu, aku berkata, kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jawabannya seperti itu Pak. Masya Allah, takdimnya ya para sahabat itu. Qala, Nabi kemudian berkata, fa innahu Jibril. Ya Umar, wahai Umar, sesungguhnya dia itu Jibril. Atakum yu'allimukum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, tentang agama kalian. Masya Allah Pak. Jadi dia kemarin itu berarti ngajarin kita. Jibril membawarno jadi orang yang sedemikian ganteng, sedemikian bersih, datang kepada kita di majelis, di harakat seperti ini untuk mengajari tentang agama. Dinakum, disebut dinakum ini berarti sudah mencakup ke semua urusan agama. Rawahul Muslim, ini hadis rawahul Muslim, mencakup seluruh agama. Jadi sudah lengkap tadi itu. Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, kemudian tentang hari kiamat yang ditegaskan tidak ada yang tahu, adapun tanda-tandanya disebutkan, dan takdir juga, mengimani, meyakini tentang takdir, baik itu kenyataan yang membahagiakan maupun yang menyedihkan, dikupas demikian rupa. Ini bisa kita ambil satu pelajaran Pak, bahwasanya di dalam tholabul ilmi, di dalam kita bermajelis, di dalam orang menuntut ilmu, ini diajarkanlah adab-adab. Oh, kalau menuntut ilmu itu berhadapan, menghadap pada yang menyampaikan ilmu, maka sekolah-sekolah itu disetting gurunya di depan, murid-muridnya semua bangkunya dihadapkan ke papan gitu. Di tempat-tempat harokah, kajian-kajian yang sudah ma'ruf, yang sudah terbiasa, itu kalau kajian itu seperti itu Pak. Misalkan di sini orang-orang itu nguruyuk gitu, mendekat. Ini diantaranya adalah satu fadilah yang diajarkan oleh hadis ini.
bahwa menuntut ilmu itu ya madep gitu, madep seperti itu. Bahkan lebih dekat lebih baik karena akan memberikan kemungkinan pemahaman yang lebih paripurna. Beda kalau berjauh-jauh sambil melihat sana, apalagi ada yang pegang HP misalkan, jauh itu di satu masjid, ada yang hanya mendengarkan di Serambi misalnya, seperti itu. Nah, ini bukan adab di dalam menuntut ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh, yang dicontohkan oleh Nabi, adegan dengan malaikat Jibril tadi itu. Perlu kita ketahui bahwa malaikat Jibril ini memang sering, beberapa kali di dalam hadis-hadis yang sahih itu datang membawarno, itu sudah sering, Pak. Ada nanti satu saat akan kita temui ada tiga malaikat, ada tiga malaikat yang datang kepada seseorang, mantan orang kusta, mantan orang jelek, mantan orang botak dan lain sebagainya, datang hanya untuk menguji keimanan seseorang itu. Ketika tadinya sakit-sakitan, kemudian disembuhkan oleh Allah dan kemudian jadi kaya, kemudian malaikat ini datang menyerupai kondisi seperti orang yang dulu itu sakit-sakitan, kemudian minta sedekah. Nah, seperti apa gitu. Ini malaikat. Nah, di kesempatan yang lain Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Yang pertama di saat turun Iqra itu, ketika Rasulullah SAW uzlah di Gua Hira mendekat ke taqarrub pada Allah, dan pada akhirnya turun 5 ayat pertama itu. Dan ketika keluar dari gua, Rasul menatap ke ufuk, ke langit, ke salah satu bagian ufuk itu, bergetar, berkeringat dingin, merasa takut karena melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang besarnya menutupi ufuk itu, menutupi langit ini. Dan dinyatakan di sana sayapnya ini berjumlah 600. Ini sehingga Rasulullah gage-gage pulang, kemudian minta diselimuti oleh istrinya, selimuti aku, menggigil, takut, kedinginan, menggigil, takut karena melihat penampakan malaikat Jibril tadi itu sepulang memperoleh wahyu, memperoleh 5 ayat pertama tadi itu, Iqra. Kemudian kesempatan kali kedua Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha, dipandu oleh malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, tapi sudah tidak lagi takut karena sudah kenal, Pak, sudah kenal, tidak lagi takut. Nah, tetapi ketika hendak nyampe ke aras, ke hadirat Allah, malaikat Jibril ini tidak mampu. Rasulullah sendiri yang kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima itu ya, diantaranya menerima perintah sholat. Itu Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita urai satu persatu sangat banyak pelajaran yang kita, fadilah yang kita bisa uraikan di sini, tapi cukup karena sudah muraqabah tadi, sudah pada intinya ihsan tadi itu, kita klopkan dengan bab kita di sini. Dan inilah maksud Imam An-Nawawi mencantumkan Sunnah ini, hadis Jibril ini, karena di situ ada penjelasan tentang ihsan, dan ihsan ini sedemikian identik dengan yang namanya muraqabah tadi.